Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam kesehatan dan juga selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya, bersama dengan Bu Meli ya. Kita akan melanjutkan atau agenda kita hari ini adalah mereview ulang bab yang sudah kita pelajari, yaitu tentang himpunan. Jadi nanti selama pembelajaran Ibu akan mereview materi-materi apa saja sih yang kita bahas di bab himpunan ini. Jadi persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan alat tulis, buku catatan dan juga buku paket kalian, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan baik, ilmu yang Ibu sampaikan bisa tersampai atau bisa kalian serap dengan sebaik-baiknya. Oke, simak terus pembelajaran kita hari ini dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Oke. Nah, ini dia ya materi yang akan kita review ya, tentang penilaian harian 2 dan juga himpunan. Jadi himpunan dari materi awal sampai dengan materi akhir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengajak kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M plus 1D dalam kegiatan kalian sehari-hari. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua menjaga jarak, M yang ketiga menghindari kerumunan, M yang keempat mencuci tangan, dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas, serta ditambah dengan imun 1D yaitu doa ya. Oke, kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual, serta kompetensi dasar 4.2, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan. Sehingga tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, kalian mengerjakan penilaian harian 2, kemudian ya menyimak atau kalian bisa mereview ulang materi himpunan dari subbab awal sampai dengan subbab akhir, subbab yang paling terakhir. Oke, kita review tentang bab 2 yaitu himpunan ya. Pengertian himpunan dulu. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas atau kumpulan yang terdiri dari anggota atau elemen. Dan elemen itu simbolnya E ya, seperti huruf E itu ya. Nah, berarti himpunan itu harus berisi definisi yang jelas ya anak-anak. Gak boleh definisi yang tidak jelas. Definisi yang tidak jelas contohnya apa? Contohnya adalah kumpulan siswa yang cantik, kumpulan siswa yang ganteng, atau kumpulan makanan yang enak. Ya, itu merupakan definisi yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena dia mengandung kata sifat yang pertama, kemudian definisi atau standarisasi cantik ataupun ganteng ataupun enak dan tidak enak dari suatu makanan itu pasti kan berbeda-beda dari setiap orang. Jadi definisinya tidak jelas. Kemudian himpunan siswa yang tinggi itu juga tidak jelas anak-anak, karena tingginya tidak didefinisikan berapa tingginya ya. Jadi tidak jelas. Standar tinggi dan pendeknya orang juga berbeda-beda. Kalau misalkan dirubah jadi tinggi kumpulan siswa yang tingginya 160 ke atas, itulah baru jelas, itu bisa dianggap sebagai himpunan. Oke, jadi himpunan harus mengandung definisi yang jelas, gitu ya. Oke, kemudian cara menyatakan himpunan. Ada 3 jenis cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama adalah enumerasi, ya, dengan menyatakan anggotanya atau kita mendaftar anggotanya. Kemudian yang kedua adalah dengan deskripsi, ya, atau dengan kalimat. Biasanya ini berupa sifat yang dimiliki dari setiap anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan.
Nah, notasi pembentuk himpunan ini biasanya dia ada notasi-notasi tersendirinya, ya. Oke, contohnya di sini kalau enumerasi dengan menyatakan anggotanya, misalnya himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, itu kita daftar semua anggotanya, ya. Kemudian kalau deskripsi dengan sifat yang dimiliki dari anggotanya. Misalnya himpunan A tadi, ya, adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Ya, bilangan asli kan dimulai dari 1. Berarti 5 bilangan asli pertama adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dengan deskripsi, ya. Kemudian kalau dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya himpunan A tadi, ya. Ya, kita buat notasinya adalah A sedemikian rupa A, ya, itu kurang dari 6. A kurang dari 6, di mana A anggota bilangan asli, gitu ya. Jadi notasinya adalah A sedemikian rupa A kurang dari 6, di mana A elemen atau anggota bilangan asli. Itu dengan notasi pembentuk himpunannya. Nah, dan kalau kalian menyatakan himpunan, itu harus selalu kalian sertakan kurung kurawal di awal dan juga di akhir dari kalimat yang kalian nyatakan itu. Oke. Terus yang selanjutnya ada semesta, himpunan semesta. Simbolnya adalah S, ya. Apa sih yang dimaksud himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S, ya. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Contohnya dari himpunan semesta, misal kalian kan adalah siswa kelas 7 ya. Himpunannya adalah kumpulan siswa kelas 7 SMP PGRI Depok 2 Tengah. Maka semestanya adalah ya seluruh siswa SMP PGRI Depok 2 Tengah. Ya, berarti yang lebih luas, semesta itu lebih luas daripada himpunannya. Ya. Kalau seluruh siswa berarti bisa siswa kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Itu ya. Oke, next tentang himpunan kosong. Ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau anggotanya. Jadi anggotanya kosong. Simbolnya adalah kalian gunakan kurung kurawal ya, dibuka dan ditutup, tapi di dalamnya itu tidak ada isinya atau kosong. Atau dengan simbol huruf O 0 ya, terus kalian coret 0, kalian coret. Itu juga simbol dari himpunan kosong. Contohnya di sini adalah menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nggak ada dong ya. Kalau bilangan yang habis dibagi 2 pasti selalu bilangan genap. Berarti itu merupakan himpunan kosong. Terus contohnya lagi, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Bilangan cacah yang kurang dari 0 tentu saja tidak ada, karena bilangan cacah itu dimulai dari 0, jadi 0 ke atas. Kalau kurang dari 0 berarti tidak ada. Maka itu merupakan contoh dari himpunan kosong. Oke, next kemudian ada diagram Venn ya. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Nah, caranya yang pertama ya, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Ya, jadi kalian pertama buat persegi panjang, kemudian lambangkan S atau semesta di sebelah kiri atas. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik, jadi harus ada titiknya ya. Kemudian, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Tuh, dengan diagram Venn. Lanjut, kita membahas sifat-sifat himpunan. Ya, sifat himpunan yang pertama ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan
dan dinotasikan dengan Na. Jadi banyaknya anggota dari suatu himpunan berarti Na, banyaknya anggota dari himpunan A. Kalau NB berarti banyaknya anggota dari himpunan B, gitu ya. Contohnya, himpunan A anggotanya adalah bilangan genap kurang dari 12. Berarti anggotanya ada 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, kardinalitasnya bisa kalian hitung dengan jumlah dari anggotanya tersebut. Ada berapa? Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada 5. Berarti kardinalitas himpunannya atau Na sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian yang kedua, himpunan bagian. Simbolnya seperti huruf C, ya. Atau bisa kalau bukan himpunan bagian berarti C dicoret, tapi kalau himpunan bagian berarti simbolnya huruf C. Nah, biasanya ini dilihat dari diagram Venn-nya ya. Misal kalau ada himpunan A adalah himpunan bagian dari S ya, maka dilambangkan A C atau simbol himpunan bagian S. Gitu ya. Kemudian himpunan kuasa. Nah, kalian harus ingat nih di sini segitiga Pascal. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung PA. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Berarti jika NA sama dengan N bilangan cacah, maka N dalam kurung PA sama dengan 2 pangkat N. Jadi untuk menghitung himpunan kuasa, rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu bisa berapa aja, tergantung dengan anggota dari himpunannya itu ada berapa. Oke? Contohnya, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, berarti di situ anggotanya ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Maka himpunan kuasanya adalah ya NPA sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa ya? 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Siapa saja itu? 8 itu ada siapa saja? Ada himpunan kosong, ada himpunan A, ada B, ada C, ada A, B, ada A, C, ada B, C, dan juga ada A, B, C. Itu ada 8 ya totalnya. Kemudian ada kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Dinotasikan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi contohnya misalnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya juga 1, 2, 3. Itu terdapat kesamaan dari dua himpunan tersebut. Kemudian A anggotanya 3, 2, 1. Kemudian B anggotanya 1, 2, 3. Itu juga sama, hanya berbeda peletakannya saja. Tapi anggotanya sama. Yaitu kesamaan dari dua himpunan. Yang selanjutnya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan ada 4 ya anak-anak. Ada irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Yang pertama irisan dulu, irisan atau intersection. Simbolnya adalah seperti huruf N, ya. Nah, irisan ini bisa kalian definisikan anggota kedua himpunan yang sama. Jadi kalau ada himpunan A dan himpunan B, ada anggotanya yang sama. Itu disebut sebagai irisan. Contohnya, ada himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B adalah yang ada di A dan juga yang ada di B, yaitu adalah 2. Jadi A irisan B adalah 2. Kemudian kalau gabungan atau union, simbolnya seperti huruf U, ya. Ini berisi semua anggota kedua himpunan. Jadi semuanya kalian masukkan. Kalau tadi himpunan A-nya 2, 4, 6, 8, kemudian himpunan B-nya 2, 3, 5, 7, maka gabungannya
A union B adalah, atau A gabungan B adalah ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada yang sama, kalian tulis 1 saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, komplement atau complement. Itu simbolnya adalah seperti huruf C tapi dipangkatkan, ya. C pangkat atau pangkat C. Dibacanya misalnya komplement dari himpunan A, berarti A komplement, gitu ya. Oke. Kalau tadi komplement itu berarti adalah himpunan di luar dari himpunannya, ya, atau yang bukan terhadap semestanya. Misalnya semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian A komplement, ya, himpunan A-nya adalah 2, 4, 6, 8. Berarti A komplement adalah yang tidak ada di A itu, tapi ada di semesta, ya. Itu adalah bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu contohnya komplement. Kemudian yang terakhir adalah selisih atau difference. Simbolnya adalah ya dikurang, ya, difference, ya, dikurang. Misalnya ada A difference B atau A selisih B, ya, atau A dikurangi B, ya. Misalnya A-nya 2, 4, 6, 8, B-nya 2, 3, 5, 7. Maka A dikurangi B, ya kalian lihat A-nya, ya. Kalian lihat di A yang tidak ada di B-nya, yang tidak ada di B. Bilangan A kan tadi 2, 4, 6, 8. B-nya 2, 3, 5, 7. Kalian lihat di A, anggota himpunan A yang tidak ada di B. Maka ada 4, 6, dan juga 8. Kemudian kalau B selisih A atau B difference A, ya, berarti kamu lihat di B-nya, ya, anggota himpunan B yang tidak ada di A, yaitu ada 3, 5, dan juga 7. Itu ya, tadi tentang operasi himpunan. Oke anak-anak, itu dia tadi review yang bisa Ibu sampaikan tentang bab kita yang kedua, yaitu himpunan. Tadi kita sudah tahu pengertian himpunan itu apa, ya, harus berupa definisi yang jelas. Kemudian kalian juga sudah tahu cara untuk menyatakan himpunan, bisa dengan cara mendaftar, dengan deskripsi atau kalimat, dan juga dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian kalian juga sudah tahu apa itu himpunan kosong, himpunan semesta, ya. Kemudian sifat-sifat himpunan, ya. Jadi untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang himpunan, kalian harus tahu sifat-sifat himpunan. Ada kardinalitas himpunan, ada himpunan bagian, himpunan kuasa, dan juga kesamaan dua himpunan. Serta kalian juga sudah tahu tadi operasi himpunan, ada apa aja? Ada irisan, ada gabungan, selisih, dan juga ada komplement, gitu ya. Itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu harap kalian bisa mereview ulang lagi, kemudian kalian bisa belajar lagi, dan kalian kerjakan ya ulangan harian di Google Form. Nanti linknya bisa kalian lihat di file PDF yang sudah Ibu bagikan, ya. Oke anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu harap kalian bisa mengulang lagi, ya, bisa mempelajarinya lebih jauh lagi supaya kalian bisa lebih matang untuk pembelajaran himpunan hari ini. Demikian Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.